Kalau financial journey itu basically tuh kita bisa bagi 3. Living, saving, playing itu. Yes. Living adalah berbagai pengeluaran yang memang harus kita lakuin, Bilal. Karena tanpa itu hidup kita nggak bisa berjalan. Contohnya makan, minum, rumah tinggal. Meskipun kos ya nggak apa-apa, tapi kita tetap butuh rumah tinggal, transportasi. Itu semua masuknya ke living. And then kita punya playing. Nah, playing ini adalah pengeluaran yang bisa jadi keinginan, bisa jadi kebutuhan kita. Intinya dia membuat hidup kita lebih nyaman. Jadi kalau itu nggak ada, kita masih nggak apa-apa tapi nggak nyaman aja. Nah, itu adalah playing. Dan yang terakhir adalah saving. Nah, saving itu sebenarnya bahasa Inggrisnya kan to save. Yeah. To save itu kan sebenarnya bukan nabung, tetapi kayak menyisihkan, mengalokasikan, apapun itulah namanya. Saving itu sebenarnya lebih general, karena saving ini bisa terus kita aplikasikan jadi tabungan, bisa juga jadi investasi atau apapun. Intinya terbagi menjadi 3 itu. Jadi kalau ada yang bilang di usia 20-an tuh yang penting cari kenyamanan hidup dulu. Kalau bisa jangan. Karena di usia 30-an, percayalah sama Prita Gozi yang udah mengalaminya dan banyak orang lain, rata-rata orang di umur 30-an itu beban hidupnya akan naik. Karena mungkin dia menikah, dia punya tanggungan dan lain-lain. Dan di umur 40-an itu sebenarnya menurut data statistik adalah generasi sandwich yang mungkin sesungguhnya. Bisa mencium gak sih aroma orang yang memang ingin terlihat sukses ya, atau beneran sukses atau beneran kaya tapi tidak ingin terlihat gitu, atau pernah mengalami hal itu gitu? Oh ya, sering dong. Gimana? Itu kita tuh ternyata kebagi jadi beberapa tipe kepribadian. Oke, yang pertama tuh namanya money avoiders. Buat dia tuh kayak ada uang nggak ada uang sama aja lah. Terus katanya uang akan datang dengan sendirinya saat kita perlu. Kepercayaannya tuh gitu, gitu ya. Makanya biasanya kalau diajak ngumpulin duit buat dana pendidikan anak, jawabannya selalu tiap anak udah ada rezekinya. Nah, yang kedua adalah tipe yang namanya money vigilance. Ini biasanya terlalu berhati-hati nih. Nah, orang yang terlalu berhati-hati ini biasanya masa lalunya itu suka ada hal-hal yang gak enak kejadian sama dirinya dia. Entah itu pernah ketipu, ngelihat orang tuanya bisnisnya bangkrut. Jadi dia tuh lebih kayak hati-hati banget pada saat mengeluarkan uang. Nah, pada saat dia hati-hati banget mengeluarkan uang, bisa jadi sebenarnya dia tuh udah kemampuannya di atas, tapi dia jadi kayak kelihatan kok agak pelit ya. Orang lain mungkin menilai gitu, buat dia enggak. Buat dia adalah saya pokoknya mau ngejaga apa yang udah saya dapetin dengan susah payah. Itu yang kedua tuh, namanya money vigilance. Yang ketiga, money status. Nah, kalau ini yang seperti tadi tuh, yang emang dia pengen semua orang ngelihat, gue levelnya udah ada di sini loh, gitu. Bahkan kadang-kadang mencari validasi dari lingkungan based on apa yang orang ngomong tentang dia. Nah, ada yang paling terakhir nih, namanya money focus. Kalau orang yang money focus ini, pokoknya dia motivasinya adalah kalau gue pengen dapetin itu, gue pasti bisa. Jadi pokoknya apapun itu gue pasti bisa. Tanpa dia ngelihat kemampuan dirinya dia. Dalam hal misalnya dia sebenarnya udah capek, udah burn out, udah ini buat itu, tapi dia kejar banget. Pokoknya money focus. Biasanya orang-orang kayak gini juga suka banget sama cicilan. Oh gitu? Karena buat dia cicilan itu katanya semangat hidup. Dalam konteks? Dalam konteks jadi dia kerjanya rajin. Oke. Katanya kalau gak ada cicilan kayak apa nih yang dikejar, katanya gitu. Oke. Gini ya, kalau kita ngomong financial enmeshment, anak itu bukan masalah siapa yang di masa tuanya bisa ngebayar balik orang tuanya dengan duit. Tetapi siapa yang di masa dewasanya itu bisa bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab penuh terhadap dirinya dia. Itu anak yang berbakti tuh begitu. Dia gak nyusahin orang tua, dia gak ini gak itu segala macam gitu kan. Jadi mindsetnya yuk kita balik. Kenapa? Karena bahayanya gini. 1, kalau kita gak nyiapin itu nih Bilal. Pertama, anak akan ngerasa hubungan anak orang tua tuh transactional. Artinya, nih kalau misalnya ini kan ayah sama bunda udah ngerjain gini ya. Jadi kalau kamu gak balikin nih, misal contoh ya. Anak aku tuh sekarang baru kuliah itu ke University of Melbourne. Lihat aja deh, search up sumber-sumber itu berapalah angkanya. Oke. Ketebak sih ya. Ya, even dapat beasiswa pun itu tetap ada living expenses yang mana silakan lihat di Melbourne seperti apa. Tapi tidak sekalipun kita bilang sama dia balikin ya nanti dengan pekerjaan yang gajinya segitu juga gitu loh. Kenapa? Karena itu adalah hak dia. Itu amanah kita sebagai orang tua. Oke. Yang kedua, bahayanya apa? Kalau orang tua ngelakuin gitu terus. Anak tuh gak bakal mandiri, Bilal. Kenapa? Karena the way dia mengambil keputusan itu semuanya adalah
Apa nih yang bisa gue kasih balik ke orang tua? Apa nih yang bisa gue kasih balik ke orang tua? Itu macam-macam loh, dari sekolah aja bisa kayak gitu. Contoh ikut lomba-lomba. Kadang-kadang ikut lomba-lomba itu anak bukan karena dia pengen. Dia pengen aja orang tuanya tuh kayak, wah aku bangga banget kamu dapat medali gitu kan. Kira-kira kayak gitu. Jadi belum tentu karena dianya mau. Kalau dianya mau juga bagus, tapi kalau enggak itu yang bahaya. Nah ini yang terakhir nih yang juga bahaya banget menurut aku. Itu adalah si anak ini itu nanti akan menghasilkan kayak trauma generasi. Dia akan nurunin lagi ke anaknya. Kalau dia nggak berhenti di situ, karena yang dia pahami adalah inilah cara mendidik anak. Yang dia pelajari seperti itu. Dulu dia digituin sama orang tuanya, katanya orang tuanya juga dulu digituin sama kakek neneknya dan seterusnya. Nah itu jadi nggak kelar-kelar. Nah itu bahaya banget karena anak ini sulit untuk bahagia. Kamu pernah nggak dengar banyak orang ya yang bilang generasi sandwich apa daya? Mau bahagia juga nggak mungkin, karena kalau kita bahagia, misalnya kayak kamu nih traveling kemana, terus ngelihat yang di rumah pada nggak traveling tuh kayak ada rasa guilty gitu. Iya. Itu sebenarnya efek financial enmeshment. Karena kalau kamu misalnya traveling nih gitu ya, nanti keluarga ngelihat banyak duit nih gitu ya, bisa pergi ke sini, bisa gini-gini segala macam. Terus oleh-olehnya mana gitu. Wow, semakin beban ya. Semakin beban kan? Kan orang jadi kayak, udah deh nggak jadi deh, masa gue mau pergi apa gue lagi mau shopping trip nih, emang gue just tip atau apa sih kayak gitu kan, kira-kira kayak gitu. Nah itu bahaya banget. Nah karena aku dan suami aku tidak mau seperti itu, jadi kita mengusahakan yang namanya dana pendidikan. Nah kita nih udah ngalamin nih Bilal, karena anak kita udah di tingkat 3. Jadi si 18 tahun itu tuh it's true. Dan zaman sekarang kadang sekolah aja nggak cukup. Lomba-lomba, les-les, apa segala macam, tutor ina itu, bimbel ina itu gitu. Mau masuk kuliah aja bimbelnya setahun, bener nggak sih? Bener. Ya kan gitu, apa PTN favorit atau apalah gitu. Jadi kan artinya memang nggak main-main nih. Nah terus yang kedua aku lihat adalah, karena aku sebagai financial planner, aku kan sering membersamai mereka-mereka yang mau pensiun. Ini jadi masalah saat orang tuanya pensiun, anaknya belum lulus. Jadi kadang kan ada orang yang istilahnya dapat anak udah usia berapa gitu ya, sehingga orang tuanya udah masuk 55, 56, anaknya masih SMP, anaknya masih SMA. Itu kan sesuatu yang kalau nggak dipikirin, itu uangnya dari mana? Kan jadi kayak gitu, bener nggak? Nah, yang ketiga yang aku pelajari adalah orang tua itu sepengen-pengennya ngasih pendidikan terbaik buat anak, tapi dia harus paham kemampuan finansialnya dia. Karena kalau dia nggak paham kemampuan finansialnya, biasanya yang terjadi adalah karena dia punya uang nih dari gaji dan sebagainya, dia keluarin semua nih Bilal. Padahal dia sendiri nggak nyiapin buat pensiun dia. Jadi akhirnya uangnya habis semua buat dana pendidikan anak. Di masa pensiun dia nggak punya aset atau apapun yang bisa menyokong hidup dia, dan dia percaya gue udah invest di anak gue sukses, gue dibayarin sama anak gitu loh. Jadi itu kayak nggak kelar. Jadi 4 ini nih sebenarnya: dana darurat, tempat tinggal kita, kalau sampai udah nikah dan punya anak berarti ada anak nih masuk membesarkan anak. Terakhir adalah dana pensiun. Nah dana darurat ini kadang bergabung dengan asuransi. Karena ada orang-orang yang kesulitan misalnya untuk ngumpulin cash sebanyak itu atau dana darurat sebanyak itu, solusinya mungkin ya udah beli asuransi kesehatan, kamu bayar premi segini, jadi kalau sampai karena sakit bisa digantiin lah. Tapi 4 ini tuh checklist yang setiap orang tuh harusnya akan kejadian gitu loh Bilal.